satu orang tabi'in, putra dari seorang sahabat yang bernama Urwah. Urwah ini seorang tabi'in, putra daripada Sayyidina Zubair ibnul Awam. Urwah putra seorang sahabat, ibunya adalah Sayyidah Asma bintu Abi Bakrin. Ibunya beliau, kakaknya Sayyidah Aisyah. Kakaknya Sayyidah Aisyah. Ini Urwah bin Zubair, beliau orang yang kalau sholat beliau khusyuk di dalam sampai nggak merasakan sesuatu. Sampai diriwayatkan pada suatu hari beliau divonis oleh seorang dokter, betis beliau kena penyakit kanker. Salah satu betisnya kena penyakit kanker yang kata para dokter udah nggak bisa diobati lagi. Sampai ini betis harus dipotong. Kemudian dia sudah ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, baiklah kalau memang harus dipotong biar dipotong. Ketika itu dia masuk ke tempat operasi kalau zaman sekarang untuk dipotong betisnya oleh para dokter. Kemudian beliau dikasih semacam minuman keras. Biar apa? Biar hilang akalnya, gak sakit, gak berasa sakit. Dalam keadaan darurat semacam itu dibolehkan dalam agama Islam untuk mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan memang sejatinya, namun dalam keadaan darurat itu boleh. Akhirnya ketika diajukan minuman keras, beliau bilang, ma'adallah, subhanallah, apakah saya harus minum ini? Yang nanti akal saya, yang setiap saat, setiap detiknya akal saya ini berpikir tentang keagungan Allah. Kalau saya minum itu hilang. Saya nggak mau minum ini. Akhirnya dokter bilang, gimana kaki kamu mau dioperasi sedangkan kamu terjaga? Kalau kamu sadar, kamu ngelihat. Akhirnya beliau bilang, nanti kalau saya udah sholat, saya mulai takbir, saya nggak akan merasakan apa-apa lagi. Ketika saya masuk takbir, seakan-akan saya masuk ke alam lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Di situ saya nggak akan merasakan apa-apa lagi, kalian mulai operasi kaki saya. Akhirnya betul dia takbir. Setelah dia takbir, tahiyat akhir, para dokter mulai menarik kakinya, dipotong betisnya dalam keadaan sholat. Darah mengucur begitu banyak, beliau salam. Ketika salam, digotong ini ke rumahnya. Dan beliau nggak merasakan apa-apa tadi pada proses pemotongan. Dibawa ke rumahnya, dibaringkan di atas tempat tidur dengan betis ditaruh di hadapannya dia. Ini saking khusyuknya beliau dalam sholat. Kemudian setelah itu beliau dalam keadaan betis di hadapannya, beliau memanggil salah satu anaknya. Beliau punya dua orang anak yang besar dan yang kecil. Dipanggil yang besar, sekali nggak nyaut, dua kali nggak nyaut, tiga kali nggak nyaut. Akhirnya dia bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia bilang orang-orang berziarah kepada beliau karena beliau habis operasi, orang pada datang. Dia bilang sama sebagian orang yang ada di situ, coba kalian lihat anak saya. Dari semenjak dia kecil sampai sekarang, kalau saya panggil sekali dia nyaut. Ini kok saya udah panggil 3 kali dia nggak nyaut-nyaut. Orang-orang ini pergi keluar, ternyata dilihat itu anak terpleset dari atas rumah, jatuh ke bawah, meninggal dunia. Makanya nggak nyaut-nyaut. Dibawa jenazahnya ke dalam. Ini orang habis potong kaki, potong betis masih ada di hadapan, jenazah anaknya di sebelahnya lagi. La ilaha illallah. Akhirnya beliau bersabar. Tabi'in Urwah ini, beliau bersabar, beliau berdoa, Allahumma innaka a'taitani syaqaini. Ya Allah, kamu sudah beri saya 2 betis. Fa akhadta ahaduhuma, kamu ambil yang satu, wa taraktal akhar, kamu tinggalkan yang satu. Falakal hamdu ala ma akhadta wa lakal syukru ala ma abqaita. Segala puji syukur kepada Engkau atas yang sudah kamu ambil yang satu, dan segala puji syukur juga atas apa yang telah Engkau tinggalkan yang satu tadi. Wa innaka a'taitani waladain, dan kamu telah memberikan saya 2 orang anak. Kamu ambil salah satunya juga. Maka segala puji kepada Engkau atas apa yang kamu ambil, segala syukur kepada Engkau atas apa yang telah Engkau tinggalkan. Itu kesabarannya beliau, Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair bin Awam. Kemudian dibalut kakinya dengan kain kafan untuk dikuburkan. Setelah itu beliau mengatakan, wahai betis, alhamdulillah seumur hidup saya bersama dirimu, saya tidak pernah membawa engkau melangkah ke tempat maksiat, ke tempat yang Allah murkai. Baru dikubur itu betis, dikubur pula putra beliau. Nah, ini para ulama bagaimana mereka di dalam sholatnya sampai hal-hal semacam itu tidak dirasakan. Luar biasa. Itu hal-hal yang nggak masuk di akal kita, namun bukan itu adalah sebuah dongeng. Itu semua dialami oleh mereka dengan derajat mereka yang tinggi. Karena kita kejauhan, makanya kita bilang itu nggak masuk